Halo guys, selamat datang di MD Movie Review. Seperti biasa kita akan nge-review film melahirkan terbaru. Sepasang suami istri ini nekat pergi ke kota untuk merubah nasibnya, karena mereka yakin kalau di kota nanti mereka akan gampang untuk mencari pekerjaan. 10 hari pun sudah berlalu, namun Parmin suaminya belum dapat kerjaan juga. Awalnya Ijah mengajak Parmin untuk pulang kampung saja, tapi Parmin meyakinkan Ijah kalau dia akan berusaha lebih keras. Dan keesokan harinya Parmin pulang dengan membawa kabar bahagia karena dia sekarang sudah punya pekerjaan sebagai kuli bangunan. Walaupun begitu mereka semua senang, Ijah dan Parmin pun berencana memiliki rumah kontrakan sendiri. Beberapa bulan kemudian, ketika Ijah sedang melipat pakaian terlihat dia muntah-muntah gak karuan, mendengar istrinya muntah-muntah terus Parmin pun datang menghampirinya, dia pun terlihat sangat khawatir, dan dia pun menanyakan kepada Ijah kenapa dia muntah-muntah. Sebenarnya Ijah pun tidak tahu tapi sepertinya dia positif hamil karena sudah beberapa hari dia sudah telat bulan. Mendengar itu Parmin pun sangat berbahagia. Tapi sayangnya kebahagiaan Parmin tidak bertahan lama, karena keesokan harinya bangunan tempatnya bekerja ditutup sampai dengan waktu yang tidak bisa ditentukan, karena pemilik bangunan sedang kehabisan dana. Mulai hari ini, kerjasama kita berakhir. Setelah Ijah tahu keadaan suaminya, Ijah pun kembali mengajak Parmin pulang ke kampung, namun lagi-lagi Parmin menolaknya, dia tidak mau pulang kampung sebelum sukses. Keesokan harinya Ijah marah-marah karena hari sudah siang tapi Parmin belum juga bangun dari tidurnya, sementara kebutuhan terus mengejarnya. Ketika sedang marah-marah itu Ijah pun mendadak merasakan perutnya yang kontraksi, dia sangat kesakitan dan Parmin pun langsung membawanya ke rumah sakit bersalin. Ijah pun melahirkan bayinya dengan selamat. Ketika Ijah sedang berada di lorong rumah sakit, dia mendengar seorang pria dan wanita sedang melakukan transaksi bisnisnya, dan dia pun tergiur mendengarnya. Lalu Ijah pun mendekati wanita itu, dan dia bermaksud menjujul bayinya. Mendengar itu, si wanita itu pun terlihat sangat senang, dan mereka. Ijah pun menyampaikan rencananya itu ke Parmin. Awalnya Parmin menolaknya, namun karena tidak ada pilihan lain, dan rumah sakit pun belum dibayar akhirnya mereka pun, dan wanita itu pun datang untuk melakukan transaksi seperti yang sudah disepakati, mereka pun mendapatkan uang 10 juta dari transaksi itu. Beberapa bulan kemudian, Ijah kembali hamil, mereka pun terlihat bahagia, mereka berencana untuk masa depan anak itu, dan Ijah pun meminta agar Parmin bekerja lebih keras lagi, demi untuk kehidupan bayinya kelak. Pendapatan Parmin setiap harinya hanya Rp12.000 karena dia hanya jadi kuli panggul di pasar. Ijah pun sempat ngeluh dengan pendapatannya itu. Belum lagi bayar kontrakan yang sudah beberapa bulan belum dibayarnya. Malam harinya, Ijah mulai merasakan perutnya yang mulas, dia terlihat sangat kesakitan. Parmin yang sedang pulas tertidur pun langsung terbangun dan langsung mencari ojek untuk mengantar Ijah ke rumah sakit bersalin. Ijah pun sudah melahirkan anak laki-laki keduanya. Mereka pun terlihat sangat bahagia dengan kehadiran bayi mereka itu, namun keadaan ekonomi kembali menekan mereka. Ketika suster mengambil bayinya, datanglah pemilik kontrakan ke tempat itu. Selain memberikan ucapan selamat, dia pun menekankan agar kontrakannya segera dibayar siang itu juga, kalau tidak siang nanti barangnya terpaksa akan dikeluarkan dari rumah itu. Mereka pun hanya bisa tertegun. Dan bayi kedua pun terpaksa harus untuk bayar kontrakan dan juga rumah sakit bersalin. Karena masih punya uang sisa bayar kontrakan, Parmin pun memilih untuk bermain judi di kampung sebelah. Dan ketika dia pulang, dia membawa segepok uang hasil judinya. Ijah pun terlihat sangat senang dengan kemenangan suaminya itu. Dia pun langsung belanja dan membeli perhiasan di pasar, tak lupa dia pun memamerkan perhiasannya itu ke para tetangganya, walaupun tanggapan tetangganya itu biasa saja. Parmin sudah Biasa aja tuh, Bu. mulai berjudi dan sepertinya sudah kecanduan. Perhiasan yang baru saja dibeli istrinya pun langsung diambilnya semua secara paksa. Bukan hanya itu, semua barang yang berharga di rumahnya pun habis dijual buat berjudi. Melihat suaminya seperti itu, Ijah hanya bisa kesal, marah dan menangis. Karena semua barang berharganya sudah habis, Parmin pun sudah tidak berjudi lagi, karena sudah tidak punya uang untuk bertahan hidup.
Ija pun meminjam uang ke seorang rentenir dengan harapan kalau nanti mereka memiliki bayi lagi, dan bayi itulah yang akan menjadi sumber uang baginya. Dan karena hutang itu, mereka pun program bayi lagi. Suatu hari ketika dia sedang berjalan pulang dari pasar, dia pun ditegur sama tetangganya, karena baru melahirkan tapi tidak terlihat membawa bayinya. Ija pun menjelaskan kalau ketiga bayinya sengaja dia titipkan di rumah orang tuanya di kampung. Ketiga bayimu semuanya dikirim ke kampung. Selang beberapa bulan kemudian, Ija terlihat kembali melahirkan. Kali ini dia melahirkan bayi perempuan. Parmin pun terlihat agak kecewa dengan bayi perempuannya itu, apalagi Ija dia lebih kecewa lagi, karena bayinya tidak sesuai yang diharapkan karena barang itu harganya pun lebih murah. Tahun berikutnya pun Ija melahirkan anak perempuan lagi dan kembali bertemu dengan ibu pembisnis itu. Dan beberapa bulan kemudian, Ija pun kembali hamil besar. Suatu malam Parmin dan Ija sedang asik mengobrol tentang bayi mereka itu. Karena Parmin ingin segera melihat Ija melahirkan lagi, dia pun menyarankan agar Ija mau melakukan operasi caesar, karena kalau menunggu melahirkan secara normal itu akan sangat lama sekali, sementara dia sudah tidak sabar untuk mendapatkan berkahnya lagi. Mendengar usulan suaminya itu, sepertinya Ija pun menyetujuinya. Dan suaminya pun menyarankan kalau setelah melahirkan nanti, Ija harus program hamil lagi. Tidak tanggung-tanggung, Parmin menginginkan anak kembar 3 sekaligus dan berkahnya untuk dia semakin berlimpah dan mereka pun terlihat senang dengan keinginan-keinginannya itu. Pagi harinya, ketika Ija sedang melipat pakaian, tiba-tiba saja perutnya terasa sangat sakit, sepertinya bayinya sedang kontraksi, padahal menurut hitungan bulan, belum waktunya bayi itu akan lahir. Semakin sakit dan semakin sakit saja, dia pun seakan tidak sanggup lagi menahan rasa sakit itu. Sakit yang kali ini tidak seperti sakit yang biasanya dia mau melahirkan, karena sakit sekali dia pun terus memanggil suaminya sampai akhirnya dia pun terjatuh ke lantai dan untuk beberapa saat dia berguling di lantai rumahnya itu, sebelum akhirnya datang seorang tetangganya dan Ija sudah mengalami pendadahan yang hebat. Tetangga itu pun mencoba membantunya, namun karena Ija terlihat kelojotan terus dia pun menjadi ketakutan. Akhirnya dia pun pergi mencari Parmin karena dia tidak mau terjadi sesuatu. Parmin yang sedang berjudi pun langsung diberitahu kalau Ija mau melahirkan, dia pun langsung pulang. Betapa terkejutnya dia ketika melihat istrinya di rumah, sedang kelojotan di lantai sambil berteriak-teriak kesakitan, sampai akhirnya Ija mengejan sambil melotot dan dia pun melahirkan gumpalan aneh yang sangat besar. Melihat kejadian itu Parmin hanya bisa menangis. Parmin pun langsung memeluk istrinya yang sudah tidak bernyawa lagi.